Narapidana itu mengikat selang pemadam kebakaran ke lip dan langsung menekan tombol tutup, tapi lipnya tidak dapat tertutup. Ia merasa sangat gugup dan menekan tombol lagi, namun lipnya tetap tidak bisa menutup, bahkan orang-orang di belakangnya pun begitu ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Jika lip tidak segera mengirim selang pemadam kebakaran ke bawah, mereka semua akan mati. Saat ia masih mencoba memikirkan solusi, pria kecil di belakangnya masuk dan menutup lip dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kali ini lip berhasil ditutup. Saat lip perlahan turun, selang pemadam kebakaran segera ditarik lurus dan mereka semua segera mencari sesuatu untuk menutupi diri, karena mereka harus menggunakan lip dan pipa air untuk membuka jendela keamanan. Mereka takut pipa yang rapat akan melukai mereka. Saat pipa air dikencangkan, jantung mereka berdebar kencang melalui dengan keras jendela keamanan langsung terbuka dan semua orang langsung merasa lega. Mereka menghabiskan waktu 3 bulan merencanakan pelarian mereka di penjara dan sekarang mereka dapat memperoleh kebebasan sejati hanya dengan memanjat keluar jendela dan melewati tembok tinggi. Tepat saat semua orang tergesa-gesa melepaskan mantel mereka dan bersiap untuk keluar jendela, tiba-tiba seorang tahanan dengan walkie-talkie muncul. Tahanan itu mengancam mereka agar ia bisa ikut melarikan diri. Jika tidak, ia akan segera memberitahu para sipir penjara. Tapi semakin banyak orang semakin sedikit waktu untuk memanjat tembok. Mereka tidak punya waktu untuk menunda sekarang, jadi mereka harus menyetujuinya. Kemudian mereka mulai memanjat kabel dan segera menaik ke tembok. Mereka menutupi kawat dengan mantel mereka, lalu semua orang memanjat kabel satu persatu. Selama mereka manfaatkan waktu dengan baik, mereka semua bisa lolos dengan selamat. Namun pada saat itu salah satu tahanan tertua tiba-tiba jatuh. Pria itu bergegas memeriksa. Ketika ia mengangkat pakaiannya, ia menemukan luka yang panjang. Pria itu sangat terkejut melihat orang tua itu terluka. Ternyata lubang yang mereka gali di ruang jaga ditemukan oleh penjaga penjara pagi tadi. Agar berhasil menarikan diri dari penjara, pria tua itu memukul sipir penjara dan tertusuk oleh sepotong kaca. Akan tetapi ia tetap menaklukkan sipir penjara dan menyembunyikannya di selokan. Namun lukanya terus berdarah dan ia tak berani berobat karena luka apapun di penjara akan dipertanyakan sumbernya. Semua orang terus memanjat kabel dengan cepat dan baru setelah pria tua itu benar-benar berhenti bernapas. Pria itu memanjat kabel dengan rasa sakit yang luar biasa. Ternyata pria tua yang semula menghabiskan tahun-tahun senjanya di penjara tewas dengan cara seperti itu, namun saat ia baru setengah jalan lampu sorot penjara tiba-tiba menyala. Ternyata si pria yang diikat itu telah ditemukan para sipir penjara dan anjing polisi di bawahnya telah tiba. Yang lebih menakutkan lagi adalah si pria gemuk yang terakhir tanpa menunggu pria itu merangkak. Ia begitu takut hingga ia tergesa-gesa meraih kabel tersebut, namun kabel tersebut tidak mampu menopang beban 2 orang dan langsung putus. Ia terjatuh dengan keras ke tanah. Lalu terus berusaha meraih kabel itu dengan putus asa baru ketika sipir penjara muncul dengan membawa senjata. Pria gendut mengangkat tangan dan menyerah. Narapidanya di atas berhasil melarikan diri di bawah pimpinan pria itu. Mereka pun langsung berlari masuk ke dalam hutan dan tak lama kemudian melihat mobil yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian pria itu memecahkan semua lampu mobil dan mereka harus berkendara dalam kegelapan agar tidak ketahuan oleh sipir penjara.